warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar dan juga penonton di studio apa kabar? Senang sekali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, kita tahu bahwa ternak ini merupakan sektor yang memiliki potensi bagi perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat, terutama di negara kita yang mayoritas penduduknya ini masih tergantung pada sektor pertanian. Tentu saja seperti yang kita ketahui, sektor peternakan ataupun juga usaha ternak ini merupakan salah satu nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan nasional, khususnya di daerah pedesaan. Selain itu, usaha ternak juga memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Lalu sejauh apa langkah Provinsi Banten yang ditempuh dalam upaya penguatan usaha ternak bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan? Di hari ini kita akan membahas tema tentang upaya penguatan usaha ternak bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami sudah bersama dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Bapak Oong Haji Oong Syaroni, selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Oong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Maaf lahir batin Pak. Sama-sama. Kemarin sempat mudik juga atau bagaimana nih Pak? Mudik seputaran Lebak. Seputar Lebak ya, mengunjungi sana keluarga ya. Luar biasa. Ini besar sebagai petani ya. Iya, lahir dan besar sebagai petani. Betul sekali. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan penguatan seperti apa ya Pak ya. Dan juga kita sudah mengundang ini dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, ada Bapak Eri Yanuar selaku Kabid Penyuluhan Pertanian. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kali pertama Pak ke sini? Ya, Sepertinya ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak ya terkait Siap. dengan seperti apa progres peternakan di Provinsi Banten. Dan kita juga sudah mengundang ini dari tokoh masyarakat, ada Bapak Eko Supriyatno MSI MPD. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Eko? Baik, Wah, sehat. luar biasa Pak Eko ini ya. Ini kalau misalnya ngomongin tentang ternak ini banyak juga kayaknya ya Banyak, yang ada di ya. Pandeglang sana ya, domba dan lain sebagainya. Kita akan bahas nanti lebih jauh ya. Dan juga kita sudah bersama dengan teman-teman kami ini dari mahasiswi dari UIN SMA Banten dan juga dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum semuanya. Ini ada yang jurusan peternakan mungkin? Atau ada yang tertarik menjadi peternak? Nanti kita akan bahas dulu ya seperti apa sih gitu kan peluang usahanya nanti bersama narasumber kita. Namun sebelum lebih jauh kita membahas tema kita di hari ini pemirsa tentang upaya penguatan usaha ternak bagi peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya bertanya kepada Pak Oong ini, kita sebelum berbincang lebih jauh, bagaimana Bapak pandangan Bapak terhadap peran sektor pertanian peternakan maksud kami dalam meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih juga kesempatan yang diberikan. Menarik diskusi hari ini. Sebuah hal yang menurut saya baik dan positif untuk bisa disosialisasikan terus ke masyarakat terkait potensi peternakan Banten. Karena sungguhnya Banten ini adalah sebuah daerah yang sangat potensial di bidang pertanian maupun peternakan. Hanya mungkin political will dan kebijakan yang selama ini dibangun masih butuh support dan kurang greget yang selama saya tahu, selama saya duduk di DPRD Provinsi Banten. Tentunya potensi-potensi yang sangat terbuka ini ke depan akan terus kita maksimalkan. Karena secara kebetulan hari ini saya berdiri dalam dua kaki sebagai Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Provinsi Banten, sekaligus saya sebagai Sekretaris Komisi 2 bidang pertanian yang konsen dan punya kebijakan untuk bisa memaksimalkan potensi ini baik dari sisi kebijakan politik anggaran maupun kebijakan-kebijakan lain. Jadi intinya saya melihat potensi besar ini sejauh ini belum dimaksimalkan dan hari ini saya punya kepentingan juga untuk bisa mensejahterakan masyarakat Banten dan hari ini juga saya dalam posisi yang punya kebijakan untuk apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat ke depan bisa terrealisasi dengan baik. Oke, tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Oong bahwa katanya selama menjabat sebagai ketua kelompok tani dan juga sebagai ketua di Komisi 2, Sekretaris Komisi 2, greget melihat bidang peternakan. Apa yang membuat Bapak greget sendiri ini Pak? Saya baru 3,5 tahun jadi anggota DPRD Provinsi Banten, walaupun saya sudah 10 tahun jadi anggota DPRD Kabupaten Lebak. Ini periode ketiga saya jadi anggota Dewan dan saya hanya satu-satunya mungkin anggota Dewan yang konsisten di Komisi Bidang Pertanian. Setelah saya masuk di Komisi 2 Bidang Pertanian, ternyata kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dari sektor pertanian maupun peternakan ini jauh panggang daripada api.
APBD kita yang begitu mumpuni, yang begitu luar biasa, berpihakan politik anggaran untuk sektor pertanian dan peternakan ini jauh panggang daripada api, jauh dari harapan dan jauh menurut rasa keadilan masyarakat. Bagaimana porsi anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk sektor pertanian masih di bawah 5%. Lebih ironis lagi, untuk sektor peternakan itu jauh sangat tidak rasional. Maka oleh sebab itu saya hari ini diberi kepercayaan dan memangku kebijakan di Komisi 2 sebagai pimpinan. Saya pastikan bahwa kebijakan-kebijakan Pemprov Banten ke depan untuk sektor peternakan akan lebih maksimal dan lebih bisa dirasakan lagi oleh masyarakat Banten. Betul kan, memang potensinya juga sangat luar Sangat biasa luar ya Pak biasa. ya. Kalau misalnya dukungan anggaran yang diberikan oleh DPRD Provinsi Banten sejauh ini berapa nih Pak besarannya? Sejauh yang saya tahu, 2 tahun setengah saya jadi anggota Dewan di Provinsi Banten, saya melakukan kajian analisa terhadap beberapa poin anggaran yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Banten, khususnya para peternak. Ini jauh sangat tidak rasional. Bagaimana tidak, setahun kita hanya bisa bantu kelompok tani hanya sekitar 20 kelompok kali 10 ekor, 200 kelompok dari sekian ribu kelompok tani, dari sekian ratus kelompok ternak. Maka setelah saya lakukan kajian, penelusuran, turun ke lapangan, baik melalui reses, adanya beberapa aspirasi masyarakat, setelah kita juga melihat potensi, maka saya pastikan mulai tahun ini dan tahun-tahun ke depan, selama Allah masih berkehendak dan mempercayai saya sebagai wakil rakyat, maka saya pastikan alokasi APBD Banten untuk sektor peternakan ke depan bisa lebih maksimal lagi. Karena hari ini saya buktikan, tahun-tahun sebelumnya pemerintah Banten hanya mengalokasikan anggaran untuk 10 kelompok ternak domba. Tahun ini kita robah menjadi 1.500% peningkatannya, menjadi 164 kelompok tani ternak domba dan kambing. Tahun ini juga kita plotting APBD untuk kegiatan-kegiatan ternak yang tidak hanya domba, kambing. Kita juga punya anggaran kegiatan pengembangan itik, pengembangan ayam buras, termasuk pengembangan puyuh sampai pengembangan sapi, dan seluruh sektor bidang peternakan tahun ini APBD Banten mengcover kegiatan itu dengan anggaran yang relatif lebih rasional. Banyak sekali kan program-program penguatan usaha ternak yang ada di Provinsi Banten. Sejauh ini seperti apa nih Pak DPRD mendukung keberhasilan program-program tersebut tadi? Jadi pertama, program ini ditujukan bukan buat perseorangan, tapi buat kelompok tani. Kelompok tani ini tergabung dari beberapa orang. Yang saya pastikan nanti dengan Pak Kabid, Pak Eko, kami sudah bersepakat dengan teman-teman di Dinas Pertanian bidang peternakan untuk melakukan pemantapan terhadap teman-teman kelompok tani di lapangan. Maka nanti kita kategorikan kelompok tani ini berbagai klasifikasi, dari mulai kelompok tani pemula, kelompok tani lanjut, kelompok tani madya, sampai kelompok tani utama. Kita tahu beberapa kelompok ini sejauh mana mereka punya kemampuan di sektor ternak. Sehingga ketika pun kita ajukan program peternakan ini, kita melakukan CPCL, Pak. Jadi calon penerima ini, calon petani ini jelas dulu bahwa mereka tergabung dalam satu kelompok. Mereka juga punya pemahaman tentang beternak. Mereka juga punya kemampuan dan punya potensi di sekitar itu. Maka kita pastikan bahwa program ini sampai tepat sasaran terhadap orang yang memang membutuhkan dan punya potensi untuk maju. Karena saya pastikan program ini tidak mendorong kelompok tani untuk berjalan, tapi program ini mendorong kelompok tani untuk berlari. Jadi tidak diberikan kepada kelompok yang baru memulai, tapi kita lebih mensupport kelompok-kelompok yang sudah jalan dan bisa lari ketika kita dikasih anggaran. Oke, baik. Pak Dewan, saya beralih dulu ke Pak Kabid. Pak Kabid, ini terkait dengan usaha peternakan seperti tema kita di hari ini, upaya penguatan usaha ternak bagi peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Saat ini seperti apa sih perkembangan usaha ternak di Provinsi Banten dari tahun ke tahunnya, dan juga ada berapa peternak yang tergabung dalam Provinsi Banten sendiri, dan juga apa yang menjadi primadona untuk ternak yang ada di Provinsi Banten, Pak Kabid, silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari segi aspek itu peternak, Bu, ya. Jadi saya rasa ribuan kelompok ternak yang ada. Cuman karena keterbatasan ekonomi, terus keterbatasan SDM juga masih di bawah garis yang kita harapkan. Makanya dari segi pencapaian program tadi, program peternakan yang dikatakan Pak Haji Oong tadi sangat mendukung dari segi anggaran, Bu. Tadi yang dikatakan Pak Haji Oong, dari anggaran sebelumnya kita itu tidak jauh dari 80 miliar, Bu. 80 miliar itu dengan gaji dan lain-lain. Tapi dengan adanya kolaborasi dengan DPRD Provinsi Banten, khususnya Pak Haji Oong, karena Pak Haji Oong itu dulunya itu jadi Memang concern di bidang ya, itu ya. ketua KTNA kecamatan, terus ketua KTNA kabupaten, ketua KTNA Provinsi Banten, sekarang sekaligus dia menjadi sekretaris Dewan Komisi 2. Dari bantuannya beliau dari komisi tersebut, kita ada peningkatan menjadi 119 miliar, Bu.
Kalau dari segi jumlah ternaknya aja ya tadi dikatakan Pak Jong cuma 10 kelompok berarti kali 7 ekor ya. Sekarang tuh domba aja udah 1.136 ekor Bu. Belum yang lainnya ada kambing dan sebagainya, itik. Ya dengan adanya kolaborasi mari kita ciptakan bahwa kita dengan DPRD sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang berbasis pada petani khususnya di peternak tadi karena peternakan tadi ya kalau kita mau berusaha tani kalau tidak ada ternak tidak akan jadi usaha taninya. Kenapa? Kolaborasi dari tadi kotoran hewan itu sebenarnya sangat menguntungkan, cuman di petani kita masih belum mumpuni bahwa kotoran ternak itu mampu meningkatkan kesuburan lahan, gitu Bu. Jadi dari sisi limbah limbah ternak sendiri belum dimanfaatkan dengan baik atau bagaimana Pak Eri? Belum, saya rasa belum dimanfaatkan oleh petani kita. Makanya dengan adanya penyuluh pertanian kita push pembinaan kepada kelompok tani tersebut bahwa kita jangan ketergantungan kepada pupuk buatan, terutama ya pupuk yang subsidi dan non subsidi tadi karena kalau kita ketergantungan yang pertama unsur haranya akan menurun terus juga kita ketergantungan kepada luar negeri Bu khususnya tadi yang perang Ukraina tadi. Oke, kami saya beralih kembali ke Pak Eko ini terkait kita bahas di awal ini bahwa usaha ternak kita tahu merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Bagaimana Anda melihat proses pengelolaan dari peternak hingga ke konsumen? Apakah ini sudah optimal Pak Eko? Baik, jadi kalau kita bicara pembangunan peternakan ya, itu biasanya kita lebih kepada belum didasari kepada potensi atau kekuatan sumber lokal, pakan teknologi belum. Jadi kita masih seputar melihat daerah lain kompetitif, yang akhirnya apa? Daerah kita itu ketertinggalan, gagap, termasuk bergantung. Kalau dalam konteks negara kita bergantung kepada negara lain impor. Nah sejatinya semestinya pembangunan peternakan itu harus potensi kekuatan lokal. Nah misalkan tadi Pak Dewan bicara bahwa Banten punya potensi. Ada 8 kabupaten kota misalkan, ada 9.330 km, 13 juta penduduknya. Iya. Tapi kan ada 150.000 pensiun menjadi petani dan peternak. Karena tidak sejahtera. Padahal di satu sisi kekayaan alam Banten itu kaya, plus manutpah orisinal. Lalu rumpun ternaknya begitu bagus. Seleksi alamnya alamiah gitu. Nah, bagi para peternak rakyat di Banten khususnya itu butuh salah satunya misalkan karena pemerintah sebagai regulator ya, fasilitator, misalkan roadmap atau blueprint tentang bagaimana swasembada pangan di Banten ini. Karena saya per hari ini di Banten belum ada gebrakan yang menjanjikan dalam dunia pertanian dan peternakan. Padahal secara nasional ada namanya 2016-2026 Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Harusnya itu dijadikan roadmap di Banten, dibuat adaptasinya itu. Tadi sudah kita bahas sedikit ya terkait dengan program unggulan nih Pak Kabid, ini apa yang menjadi program unggulan dari Dinas Pertanian Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas dan juga produktivitas usaha ternak di Provinsi Banten Pak? Pak Kabid. Oh iya, jadi program unggulan di Dinas Pertanian adalah yang pertama pencapaian produksi Bu. Pencapaian produksi di mana produksi pertanian diikuti oleh produksi peternakan, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura dan produksi perkebunan. Yang sekarang adalah produksi peternakan. Dari produksi peternakan tersebut kita tidak sendiri Bu. Jadi ditopang oleh beberapa bidang di Dinas Pertanian. Yang pertama bidang penyuluhan, di mana kelompok tani peternak tersebut bagaimana cara untuk mengelola ternaknya tersebut supaya baik dan sehat. Yang kedua juga dibantu oleh bidang keswan. Jadi selama ini
bantuan ternak yang tahun 2022 kita udah dipantau oleh bidang Keswan dan bidang penyuluhan, di mana bidang penyuluhan untuk meningkatkan dinamika kelompoknya dan bidang kesehatan hewannya untuk bagaimana cara mensejahterakan hewan dan peternaknya tersebut, Bu, dan kesehatan hewannya. Oke, kalau Pak Oong ini bagaimana peran DPRD nih Pak dalam mendukung keberhasilan program-program penguatan usaha ternak yang ada di Provinsi Banten sejauh ini? Jadi sebagaimana saya katakan di awal tadi bahwa kita selalu melakukan inventarisir terhadap beberapa permasalahan peternak dengan segala potensi yang ada. Ya tentunya setelah itu kita baru membuat kebijakan. Saya pastikan bahwa potensi ternak Banten ini begitu luar biasa. Walaupun kita klasifikasi ulang tadi bahwa ternak itu tidak hanya satu jenis, tadi ada beberapa jenis dari mulai ternak besar, ternak sapi, ternak domba, ternak itik dan ternak ayam, termasuk mungkin ternak puyuh. Tapi saya melihat kalau bicara potensi Banten, ternak domba hari ini menjadi idola. Walaupun sejauh ini ternak domba ini masih menjadi kegiatan sampingan masyarakat petani untuk menambah penghasilan. Kalau memang teman-teman paham bahwa potensi usaha ternak ini begitu potensial untuk dikembangkan dan bisa memberikan kesejahteraan, kalau kita fokus, kalau kita menganggap itu hanya sampingan, itu mungkin skala ekonominya tidak bisa maksimal. Tapi beberapa kelompok yang sudah fokus menjalankan usaha ternak ini, hari ini sudah bisa memberikan kesejahteraan, sudah bisa memberikan biaya kuliah dan anak-anaknya. Ini semua sudah saya lakukan kajian, sehingga pada hari ini saya sampai pada satu kesimpulan bahwa pemerintah harus hadir dengan segala kebijakannya untuk membantu teman-teman para kelompok tani masyarakat yang punya potensi untuk melakukan pengembangan ternak. Dengan cara apa? Dengan kita support beberapa program termasuk bantuan kegiatan ternak unggul. Karena yang terjadi hari ini adalah teman-teman para kelompok tani merawat, mengurusi ternak-ternak yang memang belum kategori ternak unggul. Mereka seringkali mengurus ternak, terjadi inbreeding, kawin silang, sehingga mengakibatkan ternak-ternak kita tidak tumbuh besar. Dan hari ini sudah banyak jenis ternak-ternak yang sudah hasil kawin silang, sehingga itulah yang memberikan potensi secara ekonomi. Dengan cara itu pemerintah Provinsi Banten hari ini membuat terobosan kebijakan untuk memaksimalkan potensi itu dengan cara memberikan bantuan bagi kelompok tani terhadap domba-domba yang skala ekonomi lebih menguntungkan. Maka hari ini, tahun kemarin kita ada program pemberian bantuan domba etawa. Yang etawa sendiri potensinya tidak hanya daging, tapi punya potensi untuk dimanfaatkan susu sebagai sumber protein, sumber vitamin. Tahun ini kita kembangkan juga tidak hanya domba, walaupun saya melihat domba ini masih menjadi primadona para teman-teman kelompok tani, para peternak, dan skala ekonominya jauh lebih menguntungkan, walaupun harus kita kaji ulang juga. Program yang kita berikan hari ini masih skala kecil, karena hanya 8 ekor untuk satu kelompok. Nilai ekonominya tidak begitu baik. Yang baik itu satu orang mengurus 10 ekor dengan satu pejantan, itu jauh lebih menguntungkan lagi. Tapi perlahan tapi pasti bahwa program ke depan semua akan kita maksimalkan selama memang masyarakat mau merawat dan memang punya potensi untuk bisa mensejahterakan. Terkait hal anggaran, saya katakan bahwa hari ini saya di DPRD Banten salah satu pimpinan di Komisi 2 bidang pertanian, dan kebetulan saya juga di Badan Anggaran. Saya pastikan semua program-program yang berpihak pada masyarakat dan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat secara utuh akan saya kawal. Makanya saya berjanji bahwa saya akan wakafkan tenaga pikiran saya untuk masyarakat Banten selama saya bisa dan mampu, maka saya akan terus berjuang agar masyarakat petani, peternak Banten ke depan tidak kalah dengan peternak yang ada di daerah lain, terutama Jawa Barat, karena sejauh ini potensi kita dengan 13 juta penduduk ini, ternak ini kan luar biasa Pak pasarnya. Betul. Tidak pernah ada istilah orang tidak bisa jual ternak, nggak ada. Karena kebutuhan hariannya begitu besar, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya insidentil, baik itu akekah, apalagi kurban, Idul Adha. Kita hari ini masih mengandalkan kiriman dari luar daerah. Kalau ini dimaksimalkan, maka ini menjadi sumber pendapatan yang rutin yang bisa mensejahterakan petani kita. Sebenarnya kan potensi dari sisi peternakan sangat luar biasa juga ya Pak ya, karena tadi seperti Pak Ong ceritakan ini bisa menyekolahkan anak gitu kan, bisa untuk menghidupi kehidupan rumahnya dan lain sebagainya, ekonomi dan lain sebagainya. Lalu apakah bagaimana pemerintah Provinsi Banten selanjutnya untuk bisa memberdayakan sumber daya manusia yang ada, termasuk juga mengajak para kaum milenial untuk mau menjadi seorang peternak tadi Pak? Ya, ini menjadi kendala juga bahwa potensi yang besar ini juga tidak berbanding lurus dengan kesiapan, keinginan teman-teman para kaula muda untuk bisa berkiprah dan berusaha di bidang pertanian maupun peternakan. Karena mereka juga tidak paham juga, sesungguhnya di situ ada potensi. Hajiong tumbuh besar seperti ini basicnya juga petani, saya peternak juga.
Jadi saya pernah jadi peternak ayam, hari ini saya masih punya domba, saya juga pernah punya kerbau, saya juga punya sapi, dan saya hampir semua ternak pernah saya alami. Dan saya merasakan betapa nikmatnya juga jadi petani kan gitu. Jadi kalau mencari kaya jadi petani sih agak lama, tapi untuk mencari berkah, mencari kenikmatan jadi petani itu luar biasa. Tapi sekali lagi bahwa petani, peternak itu juga punya gengsi. Sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman yang hari ini hadir di sini, mudah-mudahan ke depan juga punya gairah juga untuk tidak hanya melulu untuk menjadi pegawai, karena menjadi petani juga sungguhnya kalau berorientasi agribisnis, berorientasi usaha, ini potensi untuk bisa mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Jadi saya sekali lagi mengharapkan agar kelembagaan kelompok tani ke depan ini betul-betul terukur, Pak Heri. Kita akan adakan update data ulang, kita akan sensus kembali potensi-potensi kelompok tani ini, sehingga ketika pun saya membuat kebijakan ini terukur dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak salah sasaran, tidak ada nilai guna dan manfaatnya buat masyarakat. Karena APBD kita ini juga seluruh-seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi ketika kita program ini diberikan tidak memberikan dampak positif, ini menjadi mubazir. Betul, sia-sia sekali Pak Ya. Pak Eko, sebelum saya berbicara terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh peternak lokal ini, bagaimana Anda melihat kesejahteraan peternak yang ada di Provinsi Banten? Apakah cukup menjanjikan untuk dilakukan? Ya. Jadi tadi clue yang disampaikan itu sebenarnya bagaimana kita menggairahkan ya, mengembangkan usaha ternak itu. Kita menciptakan peternak berdasi, petani berdasi kan susah itu ya, hanya pawong ya, petani berdasi jadi dewan. Kenapa tidak menarik? Itu ada dua. Pertama adalah kurangnya ilmu pengetahuan di bidang ternak itu. Yang kedua memang bibitnya tidak unggul. Saya boleh cerita sedikit Pak ya? Saya pernah membuat sebuah kajian namanya membangun peternakan Banten unggul. Saya heran ketika gejolak harga ayam naik. Di ruangan ini pasti suka makan ayam, opor ayam, goreng ayam. Itu konsumen ayam itu membludak tetapi ayam nggak ada. Tiba-tiba dalam imajinasi pikiran kita bahwa peternak unggas ayam itu kaya raya, tetapi tidak, ternyata bangkrut. Mereka demo ke istana, mereka demo ke DPR, demonya agar dia usahanya lebih dibimbing oleh pemerintah. Ternyata usut punya usut, sanitasi, pakan, obat-obatan itu dikuasai oleh kartel, monopoli oleh pro-kapitalis. Saya waktu kecil, waktu di kampung Pak, satu keluarga punya 40 ayam itu keren Pak. Kalau dulu kan nyambungnya di kebun singkong, di pinggir kandang sapi ya, nggak usah pakai pakan, itu aja yang ada saja. Bagaimana membangun peternakan Indonesia yang hebat kan, selesai cerita tuh kan. Di satu sisi ada 40.000 dari pabrik itu. Sebenarnya yang 40 ayam kampung itu itulah milik Indonesia. Itulah ekonomi Indonesia seperti itu. Jadi hikmahnya apa? Jadi kita sudah lama memunggungi desa, padahal di desa itu banyak potensi-potensi. Di desa saya, Pak Dewan, ada satu perusahaan ayam itu bisa menyerap 20.000 pekerja. Itu yang motong, ada yang driver gitu kan. Jadi jangan jadikan sampingan sebenarnya. Jadi usaha ternak itu kalau besar dijiwai itu bisa menjadi menghasilkan. Nah persoalannya di kita enggan untuk menjadi peternak berdasi itu. Oke. Lalu menurut Pak Eko apa yang menjadi tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh peternak lokal saat ini? Ada istilahnya bisnis ternak. Kan kita hidup di industri ya 4.0. Memungkinkan bahwa kita itu akselerasi dengan keadaan. Nah, kata kuncinya bahwa adanya pencapaian efisiensi dan produktivitas. Kita memang harus ngikutin pola bagaimana kita. Makanya tadi di awal saya ke Pak Dewan, Pak, apakah ada kontribusi perguruan tinggi terhadap dunia peternakan, penyuluh pertanian. Kan yang dibutuhkan kita kan bukan melulu bantuan, tapi kemandirian, ilmu pengetahuan. Iya. Lalu saya menyarankan ke Pak Dewan bikin Pak Raperda penguatan balai peternakan, pertanian atau kehutanan. Itu saya pikir di Banten belum ada. Terus persoalan-persoalan lain saya pikir, saya waktu mudik Bu Rita ke Subang itu ada pameran seluruh ternak itu dipamerkan. Misalkan kerajinan tanduk ya, di Banten saya lihat belum ada. Iya. Serba susu ya, susu dipamerkan. Jadi olahan-olahan kuliner dari ternak itu dipamerkan.
Saya pikir dengan hal-hal program begitu, yang gebrakan yang dahsyat, saya Jadi pikir menjadi daya tarik juga ya Pak menjadi ya daya bagi tarik masyarakat bagi Banten, ya, betul masyarakat. betul. Oke, kembali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko ini Pak Dewan terkait dengan raperda untuk Balai Penguatan Peternakan, memungkinkan nggak sih untuk dibuatkan raperda seperti itu? Jadi salah satu tugas anggota DPRD adalah tugas dan fungsinya. Pertama memang membuat aturan. Peraturan-peraturan daerah ini ya menjadi benteng untuk kita ke depan bisa memaksimalkan program, bisa berbuat buat masyarakat. Itu adalah tugas utama anggota DPRD. Yang kedua adalah tugas budgeting. Kita punya hak untuk mengelola dan mengatur anggaran. Ketika raperda itu dibuat, lantas memang dibutuhkan betul oleh masyarakat, maka Dewan punya fungsi untuk mengalokasikan anggaran itu seluruh-seluruh peserta masyarakat. Tidak lepas juga ada fungsi anggota Dewan juga adalah fungsi pengawasan. Apa yang kita rancang, apa yang kita buat, apa yang kita tuangkan dalam bentuk kebijakan termasuk program, ujung-ujungnya kita juga yang mengawasi. Betul. Maka tadi kalau bicara aturan, sejauh yang saya tahu, aturan-aturan tentang sektor peternakan di Banten ini sebenarnya sudah banyak perdanya. Tapi kalau tadi kata Pak Eko dimungkinkan untuk ke depan ada peraturan daerah yang lebih konkret mengatur ini, ya kenapa tidak? Karena tadi saya juga diskusi dengan Pak Eko bahwa sejauh ini saya tidak mendengar teman-teman perguruan tinggi di Banten untuk melakukan kajian terhadap potensi-potensi peternakan di Banten ini, sehingga kami pun ketika menuangkan kebijakan ada dasarnya. Betul. Dasar hasil kajian. Walaupun saya pernah juga mendampingi teman-teman dari IPB melakukan kajian terhadap potensi peternakan di Lebak waktu itu. Sehingga itu juga menjadi acuan kami membuat kebijakan. Ya kenapa tidak? Nanti ke depan teman-teman dari perguruan tinggi, akademisi untuk coba melakukan kajian potensi juga, yang ya? paling mungkin dikembangkan di Banten ini apa. Sehingga kami pun membuat kebijakannya lebih terukur. Tidak hanya tadi menggugurkan kewajiban hanya sebatas bantuan, tapi tidak ada tindak lanjut. Walaupun hari ini saya mintakan ke Pak Eri bahwa program yang kita berikan hari ini terus dikawal, sehingga program ini tidak semata-mata hanya untuk mensejahterakan segelintir orang, tapi menggelarkan minimal kelompok di lingkungan terdekatnya dengan baik. program ini di revolving, berputar program ini. Baik, tadi sempat diungkapkan oleh Pak Eko terkait dengan sempat berkurangnya gitu kan ternak ayam yang dimana tadi sempat gulung tikar gitu kan diakibatkan sanitasi dan juga pakan ternak sendiri. Sejauh ini bagaimana Dinas Pertanian Banten memastikan ketersediaan pakan yang cukup dan juga berkualitas bagi peternak-peternak yang ada di Provinsi Banten, Pak? Ya, betul pada dikatakan Pak Eko tadi bahwa usaha ternak yang untung adalah tukang ternak, tukang pakannya, Bu. Kalau dilihat secara global ya, secara global ya itu pakan ternaknya yang diuntungkan. Peternak sendiri ya tergantung dia memainkan harganya, Bu. Iya. Jadi kita selama ini memang belum ada terobosan. Nanti kita mungkin akan cari ahli-ahli dari bidang pengolah pakan. Bagaimana caranya bahwa pakan tersebut bisa dibuat di in situ. Jadi di setempat peternak ayam itu atau peternak kambing bisa mengolah pakannya dengan sendirinya. Tapi dengan catatan tadi harus ada jumlah ternak yang memadai bahwa pakan tersebut akan kembali itu, Bu. Jadi kalau misalkan ternak tadi jumlahnya kecil ya pasti ya tidak akan rugi ya terus. Jadi belum ada terobosan di kita untuk cara membuat pakan in situ di kelompok tani tersebut secara ekonomi, Bu. Oke, kalau misalnya terkait dengan penguatan usaha ternak sendiri, apa yang menjadi kendala nih Pak yang terbesar dihadapi oleh pemerintah Provinsi Banten saat ini? Kendala justru pendidikan pertanian kita terbalik sekarang, Bu. Contohnya, sekarang kita melakukan sekolah nih, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Perguruan tingginya itu minim sekali kepada peternakan. Nah setelah kerja dia sarjana pertanian nih, setelah kerja dia nggak mau di pertanian, nggak mau karena kotor. Terus kita juga pejabat-pejabat daerah terbalik, dia udah pensiun, baru dia memikirkan pertanian. Tidak dari awal, sejak pendidikan awal itu didasari di pertanian, justru terbalik. Telat gitu ya? Iya, bukan telat lagi, Bu, kebalik. Tadi Pak Haji Oong kan dari kecil dia peternak, petani. Sama saya juga petani juga dari kecil, makanya dari pendidikan kita yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada pertanian, Bu. Jadi sekolah-sekolah pertanian yang dulunya ada SPP, SPMA,
sekarang udah tidak ada. Tapi dengan adanya COVID kemarin ya alhamdulillah salah satu yang bisa tahan terhadap COVID adalah di sektor pertanian. Semuanya hancur, Bu. Hancur ya, betul. Iya, demikian. Baik, lalu tadi juga tertarik nih Pak terkait dengan mempromosikan hasil-hasil usaha ternak nih Pak di Provinsi Banten. Apakah ini sudah dilakukan atau mungkin ada rencana untuk program mempromosikan hasil-hasil ternak yang ada di Provinsi Banten sehingga mungkin masyarakat juga lebih tertarik dengan dunia peternakan itu sendiri Pak? Iya, kalau promosi sekarang kan udah zamannya digital. Siapa yang menguasai digital dia akan lebih diuntungkan, Bu. Jadi kita juga ada promosi-promosi di tiap tahun ada kegiatan promosi juga, promosi kopi, promosi peternakan juga ada. Tiap tahun dilaksanakan. Itu melalui digital tadi ya Pak ya? Ya, terutama di digital karena orang lebih cepat digital daripada kita mempromosikan sendiri. Melalui YouTube, melalui apa. Oke, Ya. baik. Kembali lagi ke Pak Dewan, ini bagaimana DPD Banten ini mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat ini dalam mempromosikan produk peternakan lokal di Banten nih Pak kepada masyarakat juga? Jadi apa yang saya rasakan per hari ini setelah saya duduk sebagai pimpinan di Komisi 2, sinergitas yang terjadi antara saya dengan pemerintah daerah, khususnya dengan teman-teman di Dinas Pertanian, ini begitu luar biasa. Sehingga saya sendiri sepertinya bisa bekerja maksimal untuk mensupport kegiatan-kegiatan di sektor peternakan ini. Karena adanya kebersamaan yang sudah terjalin begitu baik, begitu erat, ini menjadi kuncinya. Ketika sinergitas ini tidak dibangun, maka tidak ada gairah juga untuk saya melakukan supporting anggaran atau politik anggaran untuk sektor ini. Ini salah satu kunci yang terjadi. Terkait apa yang disampaikan tadi, bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan DPRD terkait pasar ternak. Sejauh yang saya tahu tidak ada kendala di pasar ternak. Karena sebanyak apapun potensi peternakan kita, produksi peternakan kita, jauh ini pasar kita masih sangat terbuka. Iya. Apalagi di sektor domba, di sektor itik, di sektor kambing. Ini semua pasar kita terbuka. Bahkan hari ini kita masih mendatangkan beberapa supplier dari luar daerah. Dan hari ini di Banten punya permintaan yang lebih luar biasa lagi untuk Saudi Arabia. Pertanyaan sederhananya, Saudi Arabia dengan kondisi lahan yang begitu gersam, begitu panas, itu kan juga salah satu produsen ternak yang luar biasa. Nah hari ini mereka juga ada keterbatasan produksi dan hari ini meminta ke Banten. Dan ini tantangan buat teman-teman kelompok tani agar ke depan kebutuhan ini bisa dicukupi dari potensi-potensi yang ada di kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita maksimalkan kelompok tani yang ada sekarang dengan memberikan bantuan, dan saya pastikan bantuan ini tepat sasaran dan bisa berkembang, bisa memberikan kesejahteraan. Kalau bicara tadi mungkin pasar ternak ayam. Ternak ayam kita hari ini di Banten salah satu terbesar mungkin di Indonesia karena terjadi eksodus dari kota ke beberapa kabupaten di Banten, Lebak dan Pandeglang, Serang. Itu jutaan produksi ternak kita, walaupun itu ternak yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar, tidak memberikan kesejahteraan secara utuh kepada masyarakat kita karena masyarakat kita hanya menjadi pekerja, menjadi kuli di beberapa perusahaan-perusahaan besar ini. Maka saya ke depan lebih mensupport teman-teman untuk bisa bekerja yang sifatnya memenuhi kebutuhan hidup lingkungan keluarga dan masyarakat terdekatnya. Jadi saya melihat potensinya ada di domba, primadonnya ada di kambing, primadonnya ada di itik dan ayam kampung. Ayam kampung juga sekarang sudah mulai beralih, bukan ayam kampung tradisional yang sering kita rawat, tapi sekarang ada ayam kube yang memang secara umur mereka lebih singkat. Cara berat badan, bobot juga lebih bagus besar, lagi. ya? Dan itu sudah diprogramkan oleh pemerintah. Hari ini kita juga programkan di kegiatan-kegiatan kita di Provinsi Banten agar itu ke depan bisa dikembangkan lagi. Saya rasa begitu. Oke, baik. Pak Eko, terkait dengan sebenarnya kan menarik sekali untuk potensi-potensi pertanian tadi, peternakan tadi ya. Bagaimana selanjutnya pemerintah menurut Pak Eko sudah mempromosikan apa yang sudah diungkapkan oleh Pak Dewan kepada masyarakat, bagaimana peternakan ini sangat menarik untuk digeluti gitu kan. Seperti apa menurut pandangan Anda dari sisi pemerintah sendiri? Ya, kalau kita bicara potensi di awal itu bahwa Banten itu ranking ke-6 se-Indonesia jumlah ternak kerbau, Pak. Ya, nah, kalau kerbau. Lebak itu 10 terbaik se-Indonesia yang peternakan ongol itu, kerbau ya. Kerbau. Nah, ada yang diabaikan oleh pemerintah kita itu misalkan usaha ternak mikro keluarga. Kita lebih bicara makro tapi mikro diabaikan. Padahal makro yang sukses itu mikro-mikro yang dikonklusi holistikan gitu. Nah, yang paling penting saya pikir yang dibutuhkan oleh usaha ternak rakyat itu sumber informasi, akses permodalan. Jadi itu ya lebih kepada itu, edukasi itu. Jadi sumber informasi, akses, permodalan. Jadi saya pikir itu. Jadi makanya dengan regulasi Perda Balai itu matching tuh antara penyuluh, petani dibalut dengan teknologi juga ilmu pengetahuan gitu.
Oke, kembali lagi ke Pak Kabid. Pak Kabid, bagaimana Banten, pemerintah Provinsi Banten ini berupaya untuk meningkatkan kapasitas peternak lokal, terutama dalam hal manajemen usaha dan juga pemenuhan standar dari keamanan pangan nih Pak? Ya, tadi yang telah dijelaskan Pak Ajong bahwa telah membantu peternak-peternak di Provinsi Banten. Kita salah satunya itu 7 ekor, 8 ekor ya Pak Haji. 8 ekor, 1 pejantan tangguh, 8 betina. Jadi dari segi perkawinan tersebut ya minimalnya 1 tahun itu dia mempunyai 8 ekor Bu. Itu juga sudah saya coba di belakang rumah. Saya ternak domba kecil-kecilan, ternyata lebih menguntungkan Bu. Walaupun secara teknis konvensional. Nah, bagaimana caranya si petani tersebut bisa menumbuhkan kegiatan peternak tersebut yang telah dicontohkan oleh penyuluh-penyuluh di lapangan. Jadi dengan 1 ekor, 8 ekor, 1 ekor pejantan tangguh dan 8 ekor betina dapat mampu minimalnya menurunkan kemiskinan di Provinsi Banten dengan yang tadi program-program yang diunggulkan di Dinas Pertanian. Saya rasa yang paling diutamakan adalah ternak domba dan ternak kambing. Okay. Karena dari proses tadi dia kotoran hewannya bisa menjadikan pupuk. Pupuk juga. Yang kedua, kotoran kencingnya juga bisa digunakan pupuk cair juga, Bu. Bisa digunakan juga dan Biogas, ya. Kebetulan saya juga menernakan domba di belakang rumah. Dengan skala kecil bisa berhasil. Kok kenapa kita bantu kepada petani sejumlah yang tadi 9 ekor? Yeah. Ada beberapa kelompok tani yang tidak berhasil. Jadi itu bahan evaluasi kita ke depan. Kenapa dia tidak berhasil? Demikian. Oke, baik. Kita harus berikan kesempatan terlebih dahulu Pak Kabid kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber. Silakan dari sebelah kanan, boleh Masnya? Sebelum bertanya, izin perkenalkan diri. Siap nama Rizky Sabiludin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk saat ini, sudah adakah langkah Dinas Pertanian Banten untuk berkolaborasi dengan universitas atau institusi penelitian dalam menciptakan inovasi dan teknologi baru untuk sektor peternakan di daerah Banten? Jika ada, sudah sejauh mana? Siap, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya? Ya. Iya. Boleh mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka dari masyarakat Kota Serang. Terkait penegakan kebijakan apa yang sudah diambil oleh DPRD Provinsi Banten untuk mendukung pengembangan sektor peternakan di daerah? Apakah perda tersebut sudah tersosialisasi dengan baik di masyarakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Yasinta Bella dari UIN Banten. Izin bertanya kepada Pak Eko selaku tokoh masyarakat. Menurut Bapak, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab masyarakat dalam membantu pemerintah dan instansi terkait sektor peternakan di daerah? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk penanya kita. Dan tadi kita sudah berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya langsung kepada narasumber terkait dengan pertanyaan pertama. Ini bisa dijawab oleh Pak Kabid. Saat ini adakah langkah dari Dinas Pertanian Banten untuk berkolaborasi dengan universitas atau institusi penelitian Pak dalam menciptakan inovasi dan teknologi baru dari sektor pertanian? Ya, ini walaupun rencana tapi baguslah. Yang pertama tadi dari hasil kotoran hewan tadi Bu, kotoran hewan, istilahnya kotoran hewannya dan air kencingnya itu kita harus menciptakan bahwa itu pupuk untuk di Banten. Karena apa? Dengan adanya keterbatasan anggaran di Indonesia, terutama dalam pupuk subsidi, pupuk subsidi juga sudah kurang sekarang, hanya disubsidi cuma pupuk Korea dan NPK saja, SP36 dan SP36 dan KCL sudah tidak disubsidi Bu, ya. Makanya dengan inovasi tersebut mungkin ke depan Dinas Pertanian akan mengembangkan dengan
terutama dengan universitas yang lokal dulu dengan di Provinsi Banten, bagaimana caranya untuk supaya kotoran hewan tersebut bisa didaya gunakan di kelompok tani minimalnya untuk tanaman yang lainnya. Jadi dari kotoran dan air kencing ya Pak ya? Iya, iya. Untuk jaringan pupuk tadi ya? Iya, karena itu sangat, saya rasa sangat berguna sekali untuk pengembangan, untuk mensubstitusi tadi pengeluaran petani di bidang dalam hal pemupukan tadi. Ya. Kita tahu juga memang harga pupuk juga lumayan ya Pak ya untuk para petani ya Pak ya? Kalau tidak disubsidi itu harganya kita harus mengeluarkan uang petani 10.000 Bu. Karena subsidi mungkin ya masih murah lah 1.800. Benar-benar Tapi bisa ke depan dikembangkan ya tadi ya? Ke depan tuh pupuk subsidi akan dihilangkan terutama karena kemampuan pemerintah dan itu daya rusak pupuk tersebut terhadap kualitas tanah. Oke baik, semua tadi inovasi bisa dikembangkan ya Pak ya? Iya. Bisa membantu para peternak yang ada di Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari Pak Kabid. Terkait pertanyaan selanjutnya ini Pak Dewan, terkait penegakan kebijakan ini apa saja regulasi atau kebijakan yang sudah diambil DPRD untuk mendukung pengembangan sektor peternakan di daerah? Terima kasih. Kalau saya mengutip kata-kata Jokowi, negara ini terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan kayak gitu. Kayaknya kebelingan sendiri dengan banyaknya aturan. Sejauh yang saya lihat per hari ini, saya masih belum melihat urgensinya dibuat aturan baru tentang peternakan. Karena aturan yang lama ini baru juga mau kita implementasikan hari ini. Aturan-aturan perda yang sudah dibuat beberapa waktu yang lalu, hari ini mau saya implementasikan dengan kerja nyata, dengan kebijakan nyata, dengan politik anggaran yang nyata. Jadi saya akan berjalan dengan itu dulu selama sisa waktu dan masa jabatan yang ada, saya akan maksimalkan itu. Walaupun bukan tabu dan bukan haram juga, dimungkinkan kita membuat aturan baru selama itu memang dibutuhkan. Iya. Perlu diketahui bahwa peraturan daerah itu bisa diusulkan dari dua sisi. Mungkin saja nanti teman-teman dari pemerintah daerah bidang peternakan ketika dianggap perlu melakukan suatu kajian, dibuatkan naskah akademiknya dan lain sebagainya untuk mengasulkan bahwa perda yang disampaikan Pak Eko itu penting. Nah tentunya kami di DPRD punya hak untuk melakukan kajian dan pembahasan. Tapi dimungkinkan juga ketika memang kami yang punya hak regulasi juga, hak legislasi, ketika itu dianggap penting, apa yang disampaikan Pak Eko tadi, perda yang hari ini dianggap tidak sempurna dan perlu disempurnakan, sehingga perlu ada tambahan perda terkait hal bidang peternakan, ya dimungkinkan juga. Kami akan membuat usulan dalam bentuk hak inisiatif DPRD, membuat aturan-aturan agar memang ini lebih terkondisikan dengan baik dengan adanya aturan itu. Tapi sejauh yang saya tahu itu tidak mudah, artinya perlu kajian yang cermat dan mendalam. Ketika naskah akademik sudah dibuat, kita akan cari urgensi dari timbulnya sebuah peraturan daerah, termasuk konsekuensi logis dari adanya aturan itu. Karena kita tidak mau banyaknya aturan ini malah membelenggu dan mengikat kita sendiri. Tapi di satu sisi sekiranya memang ini penting, aturan yang memang dibuat ini bisa bermanfaat buat masyarakat banyak, masyarakat baik, buat Banten lebih baik lagi, ya kenapa tidak? Hal ini sangat dimungkinkan. Tapi sekali lagi bahwa prosedurnya tetap kita tempuh bersama, sehingga perda ini dibuat betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Oke, baik, boleh tepuk tangan kembali untuk Pak Dewan. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini diajukan oleh Bella. Menurut Pak Eko, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab masyarakat dalam membantu pemerintah dan juga instansi terkait dalam memperkuat sektor peternakan di Banten? Ada yang salah kaprah, jadi seolah-olah persoalan peternakan itu urusan Dinas Peternakan, Komisi 2, itu bukan ya. Jadi peternakan itu sebenarnya punya bersama. Jadi ada istilah kita terlalu lama memungungi desa ya. Padahal di desa itu banyak yang perlu digarap, digali. Tapi aneh Pak Dewan, ada dana dari pemerintah untuk ternak ya. Dombanya nggak ada, kandangnya nggak ada itu kadang-kadang di desa. Tapi yang paling penting kita sebagai masyarakat ya tadi itu ada disebutnya demokratisasi peternakan. Jadi geliat akar rumput, jadi komunitas di desa, di kampung, saya pikir itu bisa menjadi kekuatan untuk melakukan bahwa industri itu sudah tidak menarik sebenarnya. Jadi peternakan, pertanian itu bidang-bidang yang kosong, belum ada orang yang terlalu konsen di bidang itu. Tetapi tentu masyarakat, rakyat itu butuh istilah namanya bingkai program utuh dari pemerintah itu. Tadi itu politik anggaran, masuk RPJMD, ada realisasi, tentu kan peternakan juga kan butuh sebuah target capaian ya. Nah nanti masyarakat di bawah komunitas kampung-kampung itu saya pikir akan ngikutin apa yang diarahkan oleh pemerintah itu. Oke baik, tepuk tangan kembali boleh untuk ketiga narasumber kita.
Masih terkait hewan ternak ini, Pak Kabid sedikit saja. Ini kan kita tahu kemarin sempat ada PMK juga ya terkait dengan pencegahan untuk penyakit ternak yang ada di Provinsi Banten. Upaya apa yang dilakukan oleh Distan Provinsi Banten? Silakan. Ya, alhamdulillah dengan adanya kolaborasi dengan beberapa stakeholder di tingkat kabupaten serta di provinsi lain, bahwa PMK sekarang di Banten udah zero kasus, sudah tidak ada. Terutama kita harus antisipasi juga. Ada muncul mungkin penyakit-penyakit yang lain yang perlu diantisipasi. Nah, dengan adanya tadi bidang di Keswan Kesmapet itu melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa peternak, maupun itu peternak swasta dan peternak lokal yang ada di Provinsi Banten. Jadi antisipasi munculnya penyakit-penyakit mungkin dari luar itu bisa dicegah secara dini oleh Dinas Pertanian. Melalui Keswan tadi ya, kesehatan hewan tadi ya. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan kembali untuk ketiga narasumber kita. Kita sudah ada di penghujung acara. Silakan berikan closing statement Anda ataupun juga apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah. Pak Eko, silakan. Singkat ya. Singkat boleh. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau dipelesetkan ke peternakan, banyak ternak, banyak rezeki. Amin. Terima kasih. Pak Kabid, silakan. Ya tadi, pendidikan kita jangan terbalik. Jadi kalau mau konsen ke pertanian, ya adakan lagi sekolah-sekolah pertanian di usia dini. Demikian. Oke, baik. Biar semakin banyak juga tertarik ya Pak ya dengan dunia peternakan. Boleh tepuk tangan kembali untuk Pak Kabid. Motivasi mungkin Pak Oong kepada pemirsa untuk ajakan. Silakan. Pada teman-teman yang kebetulan hadir di studio ini, saya sih berharap teman-teman juga mimpinya ke depan tidak hanya menjadi birokrat, menjadi politisi, tapi juga menjadi petani dan peternak. Sungguhnya itu juga keren. Karena di situ bisa memberikan kesejahteraan buat diri sendiri, buat lingkungan selama memang berorientasi agribisnis. Tapi saya pastikan bahwa sampai hari ini saya tetap bangga jadi petani. Luar biasa, bangga jadi petani ya. Semoga bisa menginspirasi dan juga memotivasi khususnya kaum milenial ya Pak ya di Provinsi Banten untuk bisa mau menjadi peternak. Karena memang tadi potensinya sangat luar biasa ya. Baik, terima kasih banyak Pak Eko, terima kasih Pak Kabid dan juga terima kasih Pak Dewan dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami 1 jam ini dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, Sri Damayanti undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.